Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Atela Fajri dengan NIM 333240100, praktikan statistika 1 dari kelompok 22 SIP 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan persoalan distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan software Microsoft Excel dan RStudio. Oke, untuk penyelesaian pertama di sini saya menggunakan software Microsoft Excel. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Sini untuk soal nomor satu, terdapat rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Oke, untuk soal nomor satu ini kita dapat menyelesaikannya dengan distribusi Poisson. Kenapa? Karena distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang banyaknya kejadian langka dalam suatu interval. Kejadian langka yang dimaksud di sini adalah kesalahan cetak huruf dan intervalnya adalah 5 halaman. Oke, sebelum kita mengisi nilai-nilai pada tabel distribusi Poisson ini, kita harus mengubah pengaturan insert fungsinya terlebih dahulu, yaitu dengan ke menu formula, lalu kita pilih insert function di sini. Nah, pastikan di sini kita sudah memilih statistikal, agar kita bisa menggunakan rumus-rumus untuk distribusi. Oke, karena di sini saya sudah memilih statistikal, maka di sini kita bisa close. Oke, selanjutnya sini kita akan mengisi nilai-nilai dari tabel distribusi Poisson untuk soal nomor satu. Ini X-nya kita masukkan nilai 2 karena angka 2 ini adalah jumlah kejadian yang ingin kita cari. Nah, dan untuk meannya karena rata-rata dua kesalahan itu berlaku untuk 5 halaman, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah untuk 7 halaman, maka intervalnya berubah dan kita harus menghitung nilai mean barunya, yaitu dengan cara mengalihkan nilai mean lamanya yaitu 2/5 dengan dikalikan dengan 7. 7 itu adalah interval barunya. Lalu kita klik enter. Maka di sini kita mendapat nilai mean sebesar 2,8. Oke, lalu untuk kumulatifnya kita isi dengan false. Kita isi dengan false karena kita ingin menghitung peluang tepat di X atau di sini kita ingin menghitung nilai tepat di 2 kejadian langka. Sedangkan jika kita pilih true, yang dihitung bukan peluang tepat di X, melainkan kita akan menghitung peluang sampai X atau kurang dari sama dengan X. Oleh karena itu, di sini kita pilih false untuk kumulatifnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan cari hasil dengan rumus Poisson disk. Nah, untuk mengisi nilai-nilai sini kita bisa memperhatikan tulisan di bawah ini. Sini kita masukkan nilai X-nya. Misalnya kita pilih ini. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan meannya. Ini ada 2,8. Lalu kita pilih kumulatifnya adalah false. Sudah kita klik enter. Oke, maka di sini kita mendapatkan hasil sebesar 0,2384 atau sekitar 23,84% peluang yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini untuk soal nomor 2. Peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Untuk nomor 2 ini kita dapat menyelesaikannya dengan distribusi binomial negatif. Karena di soal ini bisa kita lihat yang ingin kita cari di sini adalah peluang keberhasilan kelima pada percobaan ke-10. Artinya pada soal ini yang dihitung bukan hanya jumlah keberhasilannya saja, tetapi kita juga harus menyatakan jumlah total percobaan yang harus dilakukan hingga mencapai keberhasilan tersebut. Itulah sebabnya soal ini masuk ke distribusi binomial negatif. Oke, langsung aja kita masukkan nilai-nilai pada tabel distribusi binomial negatif untuk nomor 2. Ini ada X. Untuk X-nya ini kita isi dengan 10. Karena kita ingin menghitung peluang keberhasilan kelima pada percobaan ke-10. Oke, selanjutnya di sini untuk number of success-nya, ataukah di sini kita isi dengan 5. Kenapa kita isi dengan 5? Karena yang ditanya adalah keberhasilan kelima. Oke, selanjutnya untuk number of fail-nya itu bisa kita dapat dari hasil pengurangan nilai X-nya yaitu 10.
kita kurangi dengan number of success-nya itu 5. Tadi dapat number of fails-nya adalah 5. Nah, dan untuk probability-nya di sini bisa kita lihat di soal adalah 0,3, 0,3. Dan kumulatifnya kita isi dengan false, karena kita ingin menghitung peluang tepat di percobaan ke-10. Isi dengan false. Oke. Nah, dan untuk sila kita bisa menyelesaikannya dengan rumus binom, binom dis, lalu kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan. Sini utama adalah number of false-nya, number of fails-nya kita pilih sini 5, lalu di sini ada number of success-nya, kita pilih 5 juga di sini. Ini lalu ada probability-nya 0,3 dan kumulatifnya kita pilih false. Nah, maka didapat hasil sebesar 0,0515 atau sekitar 5,15% . Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Oke, untuk soal nomor 3 ini, kita dapat menyelesaikannya dengan distribusi binomial. Karena distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang sejumlah sukses tertentu dari n percobaan independen. Di sini sukses yang dimaksud adalah orang yang pergi ke dokter gigi, yaitu 3 dari 4 orang. Dan N-nya adalah orang yang terpilih secara acak, yaitu 4. Maka di soal nomor 3 ini kita dapat menyelesaikannya dengan distribusi binomial. Langsung aja kita masukkan nilai-nilai pada tabel ini. Untuk number of success-nya, sini kita isi dengan 2, karena yang ditanya tepat 2 orang yang sudah ke dokter. Lalu untuk trial set kita isi dengan 4 karena ada 4 orang yang dipilih. Probability-nya kita isi dengan 3/4 atau sama dengan 0,35. Kumulatifnya kita isi dengan false karena yang ditanya di sini adalah peluang tepat pada nilai 2, bukan paling banyak 2. Oke, selanjutnya untuk hasil kita bisa menuliskan rumus binom dis. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan sini. Untuk number of success-nya kita masukkan sini 2. Trials-nya kita masukkan 4. Probability-nya kita masukkan 0,75. Dan kumulatifnya kita pilih false. Klik enter. Maka di sini kita dapat hasilnya sebesar 0,2109 atau sebesar 21,09%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Untuk soal nomor 4 ini, kita dapat menyelesaikannya dengan distribusi hypergeometrik. Karena di sini kita mengambil sampel tanpa pengembalian dari populasi. Jadi peluang setiap pengambilan akan berubah tergantung dari hasil sebelumnya. Oleh karena itu, pada nomor 4 ini, kita dapat menyelesaikannya dengan distribusi hypergeometrik. Langsung aja kita mengisi nilai-nilai pada tabel distribusi hypergeometrik untuk soal nomor 4 ini. Untuk sampel of success-nya ini kita isi 1. Karena di sini yang ditanya adalah tepat 1 bola merah dalam pengambilannya. Untuk number of sampel-nya, sini kita masukkan 3. Karena di sini kita akan mengambil 3 bola dari kotak. Untuk population-nya di sini kita isi dengan 3 karena terdapat total bola merah sebanyak 3 dalam kotak. Untuk number of population-nya kita isi dengan 7 karena terdapat total 7 bola dalam kotak. Dan untuk kumulatifnya kita isi dengan false lagi karena yang dicari peluang tepat 1 bola merah di sini. Oke, untuk hasilnya di sini kita tuliskan. Baik, lalu kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan di sini. Pertama itu ada sampel success-nya kita pilih 1.
lalu number sampelnya 3, populationnya kita pilih 3, number populationnya kita pilih 7, kumulatifnya kita pilih false. Klik enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil sebesar 0,5143 atau sebesar 51,43%. Dan untuk persoalan selanjutnya, di sini saya menggunakan software Archie 2. Untuk langkah pertama, kita perlu menginstal package distribution dan mengaktifkan library distribution-nya terlebih dahulu. Karena di sini kita ingin menyelesaikan persoalan distribusi probabilitas. Sehingga kita membutuhkan package distribution ini. Dan library di sini berfungsi untuk mengaktifkan package distribution dan memuat fungsi-fungsi dari package distribution ini. Ya, karena di sini saya sudah menginstal dan mengaktifkan package-nya, jadi kita tidak perlu menginstal dan mengaktifkan ulang. Kita langsung masuk ke penyelesaian untuk soal nomor 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk soal nomor 1 ini kita menyelesaikannya dengan distribusi Poisson. Dan untuk penyelesaian dengan menggunakan software RStudio ini, kita perlu perhatikan untuk setiap pendefinisian variabel dan nilai variabelnya. Di sini untuk 2,8 ini saya definisikan sebagai lambda dan ini merupakan rata-rata kesalahan cetak huruf untuk setiap 7 halaman. Lalu di sini untuk nilai 2 saya definisikan sebagai X, yang mana ini adalah jumlah kesalahan cetak huruf yang ingin dicari peluangnya. Nah, karena di sini saya menyelesaikan dengan distribusi Poisson, maka di sini kita tulis stacknya adalah depois, lalu kita masukkan variabel-variabel yang telah kita definisikan sebelumnya, lalu kita run. Nah, maka di sini didapat hasil sebesar 0,238 atau sebesar 23,83%. Itu hasilnya sama seperti sebelumnya. Oke, lanjut untuk penyelesaian soal nomor 2. Di sini saya menyelesaikan dengan menggunakan distribusi binomial negatif. Nah, perlu diperhatikan untuk penamaan setiap variabelnya di sini tidak boleh sama dengan penamaan variabel-variabel sebelumnya, karena jika terdapat kesamaan pada nama variabel, tapi nilai variabelnya berbeda, maka hasil yang didapat akan rancu atau nilainya nilainya tidak akan sesuai dengan yang ingin kita cari. Karena itu di sini untuk nilai 5 saya definisikan sebagai K dengan menambahkan BN di sini untuk binomial negatif, yang mana ini nilai ini adalah target jumlah sukses. Lalu untuk 10 ini saya definisikan sebagai X, yang mana ini adalah total semua percobaan. Dan untuk 0,3 ini saya definisikan sebagai P, yang mana ini adalah peluang kejadian sukses. Dan untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan sintaks DN binom. Nah, sini kita lanjut untuk memasukkan variabel-variabel yang telah kita definisikan sebelumnya. Ini untuk X dikurang K ini merujuk pada number of failures. Tapi di sini kita definisikan sebagai X dikurang K. Oke, kita run. Nah, hasil yang didapat untuk penyelesaian soal nomor 2 ini adalah 0,05145 atau sekitar 5,14%. Oke, lanjut untuk penyelesaian soal nomor 3. Di sini saya menggunakan distribusi binomial. Nah, untuk 4 ini saya definisikan sebagai N, yang mana itu adalah total semua percobaan. 3/4 ini saya definisikan sebagai P, itu adalah peluang kejadian sukses. 2 saya definisikan sebagai X, yaitu jumlah sukses yang diharapkan. Nah, untuk sintaks penyelesaian peluang distribusi binomial adalah sebagai berikut. Kita select, kita klik run. Nah, maka di sini kita mendapatkan hasil besar 0,2109 atau sekitar 21,09%. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, di soal nomor 4 ini kita menyelesaikan dengan distribusi hypergeometrik. Nah, di sini kita definisikan nilai 7 sebagai N, itu adalah jumlah total bola. 3 kita definisikan sebagai K, yaitu jumlah bola merah di populasi. Terus 3 di sini kita definisikan sebagai N kecil, yaitu jumlah bola yang diambil. Dan 1 di sini kita definisikan sebagai X, yaitu jumlah terambilnya bola merah pada saat pengambilan. Nah, untuk sintaks
Penyelesaian peluang distribusi hypergeometrik ini adalah sebagai berikut. Lalu kita select, kita klik run, dan didapat hasil sebesar 0,5142 atau sebesar 51,42%. Jadi kesimpulan untuk video kali ini adalah baik menggunakan software Microsoft Excel maupun RStudio, hasil yang didapat dari penyelesaian kedua software tersebut hasilnya sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.